Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Sahabat Doa, di mana melalui channel ini kami akan mendukung saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya akan kembali menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan adalah dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, ada dua orang buta datang kepada Yesus. Dan singkat cerita ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Artinya apa saudara? Bahwa ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus mengulurkan tangan untuk menjamah mereka, dan mujizat pun terjadi. Mata mereka terbuka, mata mereka dimelekkan pada waktu itu saudara. Bayangkan saudara, mata yang buta itu adalah penyakit yang parah saudara. Penyakit yang tidak masuk akal bisa melihat lagi. Secara medis pun itu sangat mustahil. Dan mungkin saja mereka adalah orang yang buta sejak lahir. Tetapi mata yang buta, yang mustahil untuk bisa melihat kembali, tetapi ternyata Yesus sanggup menjamah dan menyembuhkan mata yang buta. Artinya apa saudara? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara mungkin bagi Dia. Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan segala perkara. Saya mau menegaskan kepada setiap saudara saat ini, bahwa apapun beban, apapun persoalan, apapun masalah saudara, dengar saudara, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup melakukan mujizat dan tidak ada yang mustahil. Kalau begitu parahnya, begitu mustahilnya pun orang buta tersebut bisa mengalami mujizat, tapi ternyata dia mengalami mujizat oleh Yesus hari ini. Apapun masalah persoalan saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup menyembuhkan saudara yang mungkin sakit saat ini. Allah sanggup menyelesaikan masalah saudara. Allah sanggup memulihkan ekonomi saudara yang hancur saat ini. Allah sanggup, dan Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Dan bayangkan saudara, pada waktu itu dikatakan ada dua orang buta datang kepada Yesus dan mengikutinya sambil berseru-seru. Dengar saudara, dua orang buta bersama. Tidak diceritakan bagaimana latar belakangnya sehingga mereka bisa bersama-sama. Tetapi mungkin bisa kita duga-duga saudara, bahwa mereka adalah orang buta yang punya kebutuhan khusus, selalu harus diperhatikan, butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Dan mungkin keluarga mereka pun sudah bosan
Orang yang biasa memperhatikan mereka pun sudah bosan. Sehingga akhirnya ketika mereka tidak diperhatikan lagi, mereka akhirnya cari teman. Dan ketika satu saat mereka bertemu dengan orang buta yang lain, mereka senasib, akhirnya mereka mulai menjalani hidup bersama-sama. Artinya saudara, kemungkinan besar mereka ini adalah orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak lagi dipedulikan. Keluarga pun tidak memperhatikan mereka lagi, karena mereka selalu hanya diperhatikan dan diperhatikan, butuh perhatian khusus dan seterusnya. Dan akhirnya ketemulah mereka yang senasib gara-gara mereka kurang diperhatikan. Orang yang sudah diabaikan. Dengar saudara, tetapi ternyata orang yang sudah diabaikan ini tidak diabaikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan mempedulikan mereka. Dan Tuhan menjamah mereka, Tuhan mengulurkan tangan, menjamah mereka, dan mereka pun disembuhkan. Mereka pun mengalami mujizat. Dan hari ini saudara, selain bahwa tidak ada yang mustahil, apapun masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan. Mungkin saudara adalah orang-orang yang tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, dianggap rendah, dianggap hanya jadi beban, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin selama ini orang-orang tidak mempedulikan saudara dalam masalah dan persoalan saudara. Tidak ada lagi yang memperhatikan saudara. Tapi dengar saudara, Tuhan memperhatikan dan mempedulikan saudara. Kalau orang buta itu, kedua orang buta itu yang mereka mungkin tidak lagi diperhatikan, tapi ternyata diperhatikan oleh Yesus, maka hari ini percayalah saudara, bahwa Tuhan pun sanggup mempedulikan saudara. Dia pun penuh dengan belas kasihan. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, bagaimana sehingga kedua orang buta itu mengalami jamahan Yesus? Apa yang mereka lakukan untuk kita terapkan juga dalam kehidupan kita saudara, untuk kita mengalami mujizat dan mengalami campur tangan Tuhan? Dikatakan ayat 27 tadi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Kalau dikatakan berseru-seru saudara, itu berarti bukan hanya sekali dia berseru, berarti berkali-kali dia berseru. Jadi mungkin pada waktu itu mereka berseru, Yesus tidak dengar, Yesus tidak, ataupun mungkin Yesus dengar, tapi mereka diabaikan untuk menguji mereka. Tapi mereka terus berseru. Tidak didengar juga, mereka terus berseru. Tidak didengar juga, mereka terus berseru. Sampai akhirnya tangan Yesus terulur menjamah dan menyembuhkan mereka. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Dia sanggup. Dan tidak ada orang yang terlalu hina bagi Tuhan, Dia peduli kepada saudara. Tetapi pertanyaannya, kalau saudara rindu mengalami mujizat, apakah saudara sudah hidup berseru kepada Tuhan? Dan apakah saudara sudah berseru-seru? Artinya saudara terus berseru, tidak berhenti, tidak menyerah, tetapi terus berseru kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, teruslah berseru saudara, jangan pernah berhenti. Teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup menjamah saudara. Itu yang pertama. Kalau kita rindu mengalami mujizat, teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Dengar saudara sekali lagi bahwa mungkin tidak ada lagi orang yang mempedulikan mereka, tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka, tetapi mereka percaya bahwa ada satu pribadi yang masih peduli, itulah Yesus. Itu sebabnya mereka datang memohon belas kasihan Yesus. Mereka berkata, kasihanilah kami ya Tuhan. Saat ini mungkin dalam kehidupan saudara tidak ada orang yang peduli saudara, tapi dengar, Tuhan mempedulikan saudara. Hari ini mohonlah belas kasihan daripadanya, maka Dia akan campur tangan, maka Dia akan mengulurkan tangan menjamah saudara. Dia peduli kepada saudara, mohonlah belas kasihannya. Dia peduli, tidak ada orang yang terlalu hina bagi Dia.
Di video-video sebelumnya, saudara, kita sudah belajar orang kusta yang dianggap hina dan najis pun, Yesus ulurkan tangan dan menjamah tubuh yang najis itu dan mentahirkannya. Tidak ada yang terlalu hina bagi Tuhan. Dan hari ini siapapun dan bagaimanapun latar belakang saudara, saudara layak di hadapan Tuhan dan Dia mau mengulurkan tangan jika hari ini saudara memohon belas kasihannya. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam semua rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Selain mereka terus berseru-seru, selain mereka memohon belas kasihan Tuhan, mereka juga datang dengan iman. Ketika Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maksudnya aku dapat menyembuhkan engkau, memelekkan matamu yang buta. Mereka berkata, "Kami percaya." Saat ini kalau Yesus bertanya, "Percayakah engkau bahwa aku dapat menyelesaikan masalahmu, menyembuhkan penyakitmu, menyelesaikan masalah ekonomimu, memulihkan keadaan ekonomimu, memulihkan usahamu dan sebagainya dan sebagainya?" Apa yang saudara jawab? Mari kita jawab, saudara, "Ya Tuhan, kami percaya." Puji Tuhan, saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami jamahan Tuhan, mujizat Tuhan saat ini, berserulah kepada Tuhan terus. Setiap pagi ikuti channel doa, sahabat doa ini, saudara. Terus berseru, setiap pagi terus berseru, jangan bosan, jangan menyerah. Teruslah berseru dan mohonkan belas kasihannya, karena Dia Allah yang penuh belas kasihan, saudara. Dan percaya bahwa Dia Allah yang sanggup bertindak. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biar firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara untuk menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan saat ini. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban saudara, permohonan saudara, kerinduan saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menantikan saudara datang bermohon kepada Dia, dan Dia Allah yang peduli dan sanggup menjawab saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, datanglah kepada Tuhan dengan iman saat ini, saudara. Dan saya akan mendukung saudara dalam segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini berdoa bagi saudara. Jika ada saudara yang sedang mengalami sakit saat ini, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Kita akan bersepakat memohon kesembuhan. Kita akan bersepakat memohon mujizat Tuhan untuk mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mendukung anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun kami percaya Engkau tetap sama. Engkau tetap sanggup untuk menyatakan mujizat-Mu, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari saudara angkat tangan kananmu kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sedang sakit dengan iman bahwa tangan Tuhan terulur menjamah penyakitmu dan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan atas penyakit yang sedang mereka derita. Hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Urapi tangan mereka yang sedang tertumpang atas penyakit mereka. Dan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa.
cabut segala bibit penyakit dari dalam tubuh mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami asam lambung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau ada saudara yang saat ini mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Dengan penuh sukacita saksikan bahwa Tuhan telah menyembuhkan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi bagian saudara. Dalam nama Yesus. Haleluya saudara. Saat ini khusus saya mau berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Di masa pandemi ini biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, menyatakan mujizat dan berkat-berkat-Nya atas kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang keadaan ekonomi mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada anak-anak-Mu malah yang terlilit hutang. Mungkin ada anak-anak-Mu yang serba kekurangan saat ini. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang bingung dengan kondisi yang ada. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami datang bermohon di hadapan-Mu, memohon mujizat-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan bela, buka jalan bagi mereka untuk mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Jadikan semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga damai Tuhan, sehingga ketentraman daripada Tuhan memenuhi keluarga anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati hubungan suami istri tetap harmonis dan takut akan Tuhan. Berkati hubungan orang tua dan anak tetap dekat karena diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, khusus bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka yang sedang mendengarkan video renungan ini, Bapa di sorga, Tuhan kiranya menjamah anak-anak-Mu dalam segala pekerjaan mereka. Bapa yang baik, Tuhan yang memberkati sehingga pekerjaan anak-anak-Mu bisa sukses dan berhasil. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang bekerja sebagai tenaga medis. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai anak-anak-Mu yang bekerja di garis terdepan dalam situasi pandemi seperti ini. Berkati para medis ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Bapa, berkati Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan, membela para medis. Jagai lindungi mereka, daya tahan tubuh mereka, Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Bapa, biarlah dalam kondisi seperti ini pun
mereka tetap berjuang, tidak patah semangat. Biarlah Tuhan memberkati para petani dalam mereka mencukupkan pangan bagi masyarakat bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga bisa bertumbuh dengan baik, sehingga akhirnya akan menghasilkan dengan maksimal. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu para pegawai, PNS, honoris, apapun yang mereka kerjakan sebagai pegawai. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu pelaku bisnis ya Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, Engkau kiranya yang membela anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Berkati usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati bisnis mereka, sehingga bisnis mereka, pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa bertumbuh dan maju sekalipun kondisi ini berat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah. Berkati studi mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga Tuhan memberkati studi mereka. Sehingga anak-anak-Mu akan menjadi orang-orang cerdas, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kelak mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Itu sebabnya hamba juga berdoa, berkati ya Tuhan masa depan anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan, Engkau yang menjamin masa depan mereka. Engkau yang berkarya ya Tuhan, Engkau yang bekerja, tiada yang mustahil bagimu. Berkati anak-anak-Mu Bapa, berkati masa depan mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin anak-anak-Mu di dalam campur tangan-Mu di dalam masa depan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang belum disebutkan. Saya memberi kesempatan bagi saudara saat ini untuk menaikkan doa saudara pribadi. Apapun itu, serukan di hadapan Tuhan. Saya mendukung saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, Tuhan pandang anak-anak-Mu yang sedang berseru saat ini. Pandang anak-anak-Mu yang sedang berdoa, memohon kepadamu. Apapun yang menjadi permohonan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja. Dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan, campur tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan tangisan anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, percayalah bahwa apa yang telah saudara serukan di hadapan Tuhan, Allah mendengar saudara. Allah mendengar seruan-seruan saudara, karena kita telah menaikkannya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab saudara. Saudaraku, kalau ada saudara yang saat ini telah melihat jawaban doa, telah melihat mujizat ketika kita berdoa bersama, silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Dalam nama Yesus, saksikan itu saudara. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Kita percaya bahwa firman Allah telah memberkati saudara, meneguhkan iman saudara, dan doa-doa permohonan kita telah didengar
dan dijawab oleh Tuhan. Mari imani Tuhan telah menjawab doa kita. Tuhan telah menjawab seruan-seruan kita di hadapannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Biarlah doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara dan apapun yang sedang saudara pergumulkan saat ini. Tuhan kiranya yang campur tangan dan memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita percaya Tuhan menjawab doa kita. Kami kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.